kelompok 1 akan memberikan kalian video edukasi tentang tenor stage. Yuk, simak videonya. Halo teman-teman, ada yang bilang tak kenal maka tak sayang? Boleh dong kenalan dulu biar sayang. Nama aku Vika Aulia Rahma, kalian semua bisa panggil aku Vika. Halo guys, perkenalkan nama saya Ilham Batu Rosak, biasa dipanggil Ilham. Hai semua, perkenalkan nama saya Iksa Fahmi, sering dipanggil Iksa. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Lutfi Firdaus, bisa dipanggil dengan Lutfi. Halo, aku Akila Yumna Indias, biasa dipanggil Akila. Namaku Ardika Gebiar Dharma, bisa dipanggil Gebiar. Kak Gebiar bisa jelasin tentang tenor stage nggak? Oh, oke. Nah, teman-teman, kalian sadar nggak sih saat kalian kemarin belajar di Panja, ada perubahan yang kalian rasakan? Nah, perubahan ini yang dinamakan tenor stage. Tenor stage adalah suatu sistem penilaian yang menggambarkan perkembangan pada seksual remaja. Jadi, skala ini membagi menjadi 5 tahap. Nah, baik itu perubahan fisik pada organ reproduksi kalian maupun munculnya ciri-ciri pada seks sekunder. Nah, pada setiap tahap ini kalian akan merasakan perubahan yang sangat spesifik teman-teman, baik itu mau laki-laki maupun perempuan. Nah, ayo kita pelajari tentang 5 tahap ini. Di sini ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tenor stage tahap pertama atau sering disebut dengan prepubescence. Nah, prepubescence ini pada laki-laki dan perempuan yang belum mempunyai rambut pada kemaluannya. Nah, untuk laki-laki biasanya di bawah 12 tahun. Nah, untuk perempuan di bawah 11 tahun. Untuk perempuan sendiri belum tumbuh payudara. Seperti itu. Oke, baik, akan saya lanjutkan pada tahap tenor stage yang kedua. Untuk tahap tenor stage yang kedua, baik pria maupun wanita sama-sama mulai tumbuh bulu kemaluan seperti ini. Dan pada wanita sendiri juga akan mulai tumbuh payudara seperti ini. Untuk kisaran pada tumbuhnya itu sekitar pada pria di bawah usia 12 tahun dan pada wanita sendiri di bawah usia 11 tahun. Berikutnya pada tenor stage ketiga atau biasa disebut juga dengan pubescence. Di sini ada perubahan pada laki-laki dan perubahan pada perempuan. Pada laki-laki bisa dilihat di sini tumbuh lebih lebat bulu kemaluan pada skrotum dan penis di area pubis dan berbentuk segitiga terbalik. Kemudian pada wanita di sini payudaranya mulai tumbuh lebih besar, kemudian areolanya itu mulai sedikit lebih besar dan berwarna gelap. Kemudian pada daerah kewanitaan perempuan di sini juga mulai tumbuh lebih lebat bulu kemaluan pada daerah pubis, kemudian berbentuk segitiga terbalik. Di sini mulai juga bisa terjadi masa awal menstruasi. Perubahan dari tenor stage keempat itu udah mulai ada perkembangan. Kita bisa lihat pada gambar, untuk bagian cewek pada rambut selangkangannya udah mulai agak melebat ya. Mulai lebat sudah mulai arah kematangan gitu. Tapi pada payudaranya udah mulai agak membesar, udah bukan besar lagi ya, sudah besar, terus sudah mencapai pematangan, alias yang sudah waktunya udah mulai matang. Untuk bagian laki-laki sudah ada lihat skrotumnya sudah mulai besar dan agak ada pelebaran, dan rambut selangkangannya udah mulai agak banyak, udah mulai lebat, dan bagian penisnya sudah mulai ada pembesaran gitu. Selanjutnya, yang stage terakhir yaitu stage kelima. Pada stage ini sudah terjadi perubahan ke area yang kematangan atau sudah menuju usia dewasa. Kemudian pada perempuan itu sudah terjadi pembesaran yang matang atau pembesaran yang sudah seperti orang dewasa. Kemudian pada rambut kemaluannya itu sudah terjadi penyebaran hingga area bawah perut. Kemudian pada yang laki-laki itu penisnya itu sudah mulai pembesaran, sudah membesar matang seperti orang dewasa. Kemudian area rambut kemaluannya itu juga sudah menyebar hingga bawah perut. Seperti itu. Nah teman-teman, setelah tahu nih tahap-tahap dari tenor stage, yuk kita kenalan lebih jauh tentang apa aja sih penyakit-penyakit yang berkaitan dengan tenor stage dan penyebabnya. Check this out. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi penyakit yang pada tenor stage. Jadi penyakit pada tenor stage ini etiologinya itu adalah penyakit yang kemungkinan yang akan mempengaruhi perkembangan tenor stage pada remaja. Ada beberapa poin, yuk kita lanjut aja. Kita mulai dari poin pertama yaitu pubertas dini. Pubertas dini itu adalah kondisi ketika tanda-tanda pubertas muncul sebelum usia 8 tahun pada anak perempuan dan sebelum 9 tahun pada anak laki-laki. Selanjutnya ada pubertas dini perifer alias peripheral processus puberty.
Yang penyebabnya itu karena produksi hormon seks terjadi di luar aksis hipotalamus hipofisis gonadotropin. Pemicunya itu ada tumor pada ovarium atau testis. Selanjutnya ada hipogonadisme, hipogonadotropik. Itu bisa bisa dibilang gangguan sinyal dari otak. Penyebabnya itu gangguan pada aksis hipotalamus hipofisis yang menghambat pelepasan hormon gonadotropin, LH atau FSH. Selanjutnya ada hipertiroidisme. Penyebabnya itu produksi hormon yang berlebihan. Selanjutnya ada obesitas dan paparan hormon eksternal. Ternyata lemak juga bisa menghasilkan hormon estrogen melalui proses aromatisasi. Nah, di mana ini mengakibatkan pubertas dini pada perempuan dan bisa menghambat pubertas pada laki-laki. Nah, selanjutnya ada penyakit yang dinamakan hiperplasia androgen kongenital. Penyakit ini adalah penyakit genetik yang mengganggu produksi dari kelenjar adrenal yang memproduksi hormon steroid. Yang utama ialah enzim 21 hidroksilase. Selanjutnya ada kondisi psikososial dan malnutrisi. Orang stres itu juga mengganggu fungsi dari hipotalamus, organ yang menghasilkan GnRH yang dibutuhkan untuk pubertas. Dan nutrisi juga dibutuhkan untuk melakukan proses biologis pada manusia. Oke, baik, saya akan menjelaskan pencegahan penyakit. Oke, untuk aspek yang pertama yaitu aspek kesehatan mental. Di mana aspek kesehatan mental sendiri, strategi pencegahannya dimulai dari program perhatian di sekolah, di mana siswa dapat melakukan meditasi harian selama 10-15 menit dengan teknik pernafasan terstruktur. Di mana teknik pernafasan terstruktur ini untuk melatih kesadaran diri siswa agar untuk mentalnya lebih stabil dan tetap optimal. Yang kedua, diperlukan juga dukungan dari sosial. Yang pertama dari dukungan teman-teman sebaya, yang kedua juga ada dukungan dari konseling seperti badan konseling yang ada di sekolah, dan serta keterlibatan orang tua pastinya yang akan memastikan siswa lebih percaya diri untuk melangkah ke depannya. Untuk aspek yang kedua, ada pencegahan obesitas dan gizi yang kurang baik. Dimulai dengan pola makan yang sehat, seperti pembatasan kalori per hari, dan dapat diikuti dengan makan sayur-sayuran dan buah-buahan secara teratur. Selanjutnya juga dapat mengurangi makan makanan yang diolah dengan cara ultra processed food, seperti nugget dan lain-lain. Selanjutnya juga dapat diikuti dengan aktivitas fisik selama 3 kali per minggu dengan minimal waktu 60 menit yang akan menambah kestabilan kesehatan pada remaja. Untuk aspek selanjutnya yaitu aspek pencegahan penyalahgunaan zat, di mana aspek penyalahgunaan zat ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penyalahgunaan zat ini juga harus didampingi pertama dari sekolah, yang kedua dari orang tua, dan ada mentoring lagi setelah sekolah. Yang pertama, dari sekolah harus mengedukasi bahaya nafsa sendiri itu seperti apa dan bagaimana cara menghadapinya pada kehidupan sehari-hari. Dan diikuti dengan edukasi dari orang tua dengan komunikasi interaktif antara orang tua dan anak, sehingga anak sendiri atau siswa ini dapat mengerti atau memahami bahaya nafsa ini. Dan setelah itu jika memang anaknya belum mengerti, akan diberikan tambahan mentoring setelah atau after school pada siswa ini. Aspek yang keempat yaitu kesehatan digital. Kesehatan digital sendiri saat berpengaruh saat ini, di mana perkembangan teknologi semakin maju dan penggunaan gadget akan semakin meningkat. Nah, dengan meningkatnya penggunaan gadget ini, kita sebagai edukator tentunya dan juga siswa harus mulai memahami bagaimana kita harus bisa menjaga stabilitasan kesehatan dengan penggunaan media digital seperti pembatasan penggunaan gadget. Kita dapat membatasi penggunaan gadget sekitar 2-3 jam dan bisa dijeda 30 menit. Setelah itu kita dapat menggunakannya kembali agar kesehatan mata kita juga tetap stabil. Untuk pencegahannya sendiri dapat digunakan alat kontrasepsi seperti kondom untuk mengurangi risiko terjadi penyakit menular seksual dan juga dapat menghindari gonta-ganti pasangan. Untuk aspek yang terakhir yaitu aspek pencegahan penyakit menular seksual, di mana aspek ini harus selalu diperhatikan karena aspek ini sangat marak terjadi pada remaja-remaja saat ini. Kenapa begitu? Karena
kurangnya edukasi terhadap remaja saat ini. Karena edukasi tersebut sangat dianggap tabu. Jadinya, remaja saat ini kurang mendapatkan pemahaman tentang sex education. Jadi mereka dapat berlebih dalam melakukan sesuatu. Nah, tadi udah dijelasin kan, dan sekarang kalian tahu perubahan fisik dari anak-anak ke dewasa pada laki-laki dan perempuan. Nah, jadi aku harap teman-teman bisa lebih aware dalam menjaga diri teman-teman. Teman-teman tahu bagian tubuh mana yang sensitif dan gak boleh dipegang, dan bagian mana yang boleh dipegang. Khususnya untuk perempuan, pada fase remaja, teman-teman nih udah mengalami menstruasi, yang artinya sel telur kalian ini udah matang dan siap dibuahi. Jadi aku harap teman-teman menghindari hubungan seksual pada saat remaja, karena dapat menyebabkan kehamilan dan penyakit menular seksual. Oke, aku harap teman-teman bisa menolak ajakan hubungan seksual ya, dan lebih aware lagi pada tubuh kalian. Yuk sama-sama sayangi dan hargai tubuh kita. Bye!